sehingga satu slide mungkin sekitar setengah menit ya. Pak Isa, saya permisi Pak Isa. Baik, saya langsung aja. Undang-Undang 40 tahun 2014 mengenai piala ada di pasal-pasal 1, 4, 27, 29, 30, 31, 32. Yang lain mengenai preferensian secara umum. Ya, itu semuanya saya sudah summary. Kemudian saya mau coba sampaikan sedikit mengenai peluang-peluang yang ada di masyarakat luas itu sesungguhnya terjadi karena transaksi langsung, ya, transaksi langsung. Saya tidak pernah membaca keluhan masyarakat di surat kabar transaksi melalui pialang, tapi semuanya langsung, yaitu yang terjadi. Ya. Kemudian perlu dipahami bahwasanya saya yang operasi sendiri, Pak. Saya operasi sendiri, ya. Oke, baik. Seperti dipahami bahwasanya tadi Pak Dayo sampaikan bahwasanya polis asuransi memang sangat-sangat sulit dipahami oleh publik masyarakat luas. Karena apa? Karena tebal, bahasanya hukum, fontnya kecil, ya, dan masyarakat umum tidak mudah untuk memahami. Sehingga di sini yang terjadi ketidakpahaman dan akhirnya terjadi kekecewaan di masyarakat luas. Ya. Di satu sisi, perusahaan asuransi sangat ahli dan sebagai pedagang, sebagai perusahaan dia ingin mendapatkan profit yang sebesar-besarnya, ya, dengan cara menjual harga setinggi-tingginya pada waktu belum ada tarif, ya. Kemudian jaminan dan kondisi besaran sesempit mungkin minimal, kalau bisa tanpa klausul-klausul standar mungkin, ya. Kemudian menekan nilai klaim sedikit-kecilnya karena nasabahnya nggak tahu. Itu terjadi, ya. Kemudian masyarakat awam seperti dipahami bahwasanya menjadikan asuransi ini belum menjadi sebuah kebutuhan, ya, dan banyak yang belum membeli. Kemudian belum paham akan skema transaksi asuransi dan sebagian juga merasa dipaksa karena adanya ikatan kredit ataupun hubungan bank dan leasing. Kemudian tertanggung jelas awam terkait dengan jaminan polis sendiri, perusahaan mana yang pelayanan terbaik dia nggak bisa memilih, dia cuma tahu bahwasanya itu yang tersebut top di surat kabar yang iklannya paling besar, ya, tapi dia tidak tahu bagaimana pelayanan klaim terbaik, ya. Kalau Jasindo mungkin top tapi jarang beriklan sehingga jarang juga dibeli, biasanya jiwa ya dibeli, ya. Kemudian tertanggung biasanya mau harga yang paling murah sekecil-kecilnya tanpa paham mengapa bisa murah, ya. Kemudian saat terjadi klaim biasanya akibat apa? Ditolak akibat resiko tidak terjamin atau karena waranti yang dilekatkan. Kemudian nilai klaim minimal karena ada klausul-klausul yang membatasi ataupun deductible, depresiasi dan under insure. Jadi dalam hal ini transaksi asuransi secara langsung dalam hal ini tertanggung mudah didikte oleh perusahaan asuransi, sehingga alhasil transaksi yang langsung adalah dalam konteks gambar ini, ya, perusahaan asuransi yang gemuk, ya, si nasabah sangat-sangat ringan, jadi unbalanced, ya. Kemudian saya ingin membacakan sedikit referensi buku-buku yang saya miliki, saya dapatkan dari teman-teman saya yang senior, Pak Kapler, ya, dan teman-teman yang lain. Disebutkan bahwasannya, ya, perusahaan pialang asuransi he must disclose details of the remuneration. Jadi perusahaan pialang asuransi harus membuka berapa yang didapatkan, ya, tetapi bila mana mereka atau dia menerima request, ya, from the clients. Jadi ada referensinya bahwasanya memang pialang asuransi harus mendisclose berapa yang dia dapatkan bila mana diminta oleh tertanggung. Bila mana tidak, ya sudah, ya, itu kalau tidak salah juga sebelum-sebelumnya juga Pak Arif Yadi dan Pak Nana juga sudah membuat demikian, ya, kalau diminta oleh tertanggung, ya. Kemudian pasal halaman 161, walaupun perusahaan tersebut berakting sebagai agen daripada tertanggung, tetapi dia dapat pembayaran daripada perusahaan asuransi, dapat fee dari perusahaan asuransi. Kemudian disebutkan lagi yang Lloyd's London, the right of to be the commission is fundamental, and the fact physical commission is paid by the insurer by deduction does not make the broker the agent of the insurer.
walaupun katakanlah piala asuransi dibayar oleh perusahaan asuransi, tapi dia bukanlah wakil daripada perusahaan asuransi. Ya, jadi ini mesti clear. Kemudian sebutkan lagi, ya, the agent of the insured should receive his remuneration by the way of commission from the insurer. Kemudian insurance brokers and agents are almost always rewarded not by their clients, but by the receipt of commission of brokers from the insurer. Jadi kita tidak terima komisi dari tertanggung, tapi dari perusahaan asuransi. Nah, dengan adanya transaksi melalui pihak asuransi, maka transaksi asuransi menjadi balance, seimbang. Ya, ini yang poin daripada tadi. Sangat bagus sekali tadi Pak Galing Masih menyebutkan bahwasannya peran pihak asuransi memiliki peran yang sangat strategis dan penting. Kemudian ada peran-peran advokasi, edukasi, promosi dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti kita punya komisi lebih besar ya setelah ini ya. Mudah-mudahan ya. Berdoa ya. Tolong kuasanya jangan bolong ya, supaya lengkap ya. Oke, fungsi piala. Kita memberikan fungsi-fungsi terhadap konsumen, jelas bahwasannya perlindungan